Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan perencanaan audit kami pada PT Astra Argo Lestari. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, ada Yolanda Salesianello, yang kedua saya sendiri Putri Deborah Lonak, yang ketiga Maria Petrosia Penisuban, yang keempat ada Sarlina Agustin Motobere, yang kelima ada Maria Clarissa Patimanuk, dan yang keenam ada Cindy Esterina N. Mulik. Yang pertama yaitu perencanaan awal. Sebagai auditor, kami memulai perencanaan dengan menyusun strategi audit yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas PT Astra Argo Lestari. Kami menetapkan pendekatan audit, mengidentifikasi sumber daya, dan memperkirakan waktu serta biaya. Surat penugasan audit ditandatangani sebagai bentuk kesepakatan formal dengan manajemen. Kami juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip independensi dan etika profesi. Berdasarkan telah laporan keuangan intern per 31 Maret 2023 yang disusun sesuai PASAK dan regulasi OJK, kami memperoleh informasi seperti struktur entitas, cakupan anak usaha, dan pernyataan tanggung jawab manajemen yang menjadi dasar kami dalam menyusun program audit awal yang berbasis risiko. Baik, di sini saya akan menjelaskan perencanaan audit dan menganalisis prosedur. Yang pertama itu adalah memahami bisnis klien. Ini sangat penting untuk menentukan area dengan risiko audit yang tinggi. PT Astro Agio Lestari Tbk adalah perusahaan agribisnis yang fokus pada kelapa sawit, mulai dari perkebunan hingga pengolahan minyak sawit mentah. Selain itu, perusahaan juga bergerak di bidang penyulingan, perkebunan karet, dan industri pendukung lainnya. Yang kedua adalah menilai risiko. Penilaian risiko ini merupakan langkah kunci untuk mengarahkan audit pada area yang berpotensi memiliki salah saji material. Dari hasil telah laporan keuangan, interim terdapat beberapa indikator risiko yang menonjol. Yang pertama itu adalah pendapatan perusahaan mengalami peningkatan sebesar 46% dibandingkan periode yang sebelumnya. Yang kedua adalah margin laba bersih mengalami penurunan sebesar 5,0% menjadi 4,06%. Yang ketiga adalah terdapat kerugian selisih sebesar 19,4 miliar yang menggunakan adanya ekspor signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur analitis dan materialitas. Yang pertama, prosedur analitis. Kami melakukan analisis tren dan rasio untuk menilai kewajaran data keuangan. Pendapatan pada PT Astra Argo Lestari naik 46% dan laba bruto 61%. Namun, margin laba bersih turun menjadi 4,06%, menandakan potensi kenaikan beban. Arus kas potensi meningkat signifikan, sementara investasi aset tetap menurun, mengindikasikan efisiensi penggunaan kas. Kenaikan total aset dan utang jangka pendek juga mempengaruhi struktur modal. Prosedur ini membantu mengarahkan fokus audit ke area yang memerlukan pengujian lebih lanjut. Materialitas. Materialitas digunakan untuk menentukan informasi yang signifikan bagi pengambilan keputusan. Dengan laba sebelum pajak yaitu 370,8 miliar. Batas materialitas pada PT Astra Argo Lestari ditetapkan sebesar 5% atau sekitar 18,5 miliar. Informasi dianggap material jika berdampak besar secara kuantitatif atau kualitatif, seperti pengungkapan aset anak usaha atau laba bersaham. Konsep ini membantu auditor memusatkan perhatian pada area yang paling relevan. Baik, saya akan menjelaskan tentang memahami pengendalian internal dan ruang lingkup audit. Pengendalian internal merupakan sistem kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh manajemen untuk memastikan efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Auditor menilai efektivitas sistem ini melalui wawancara, tinjauan dokumen, dan atas transaksi. Dalam laporan AALI kuartil 1 2023, praktik seperti pemesanan akun pihak ketiga dan pihak berelasi, serta penyajian
terperinci atas piutang dan pajak dibayar di muka, menunjukkan adanya sistem pengendalian yang baik. Kepatuhan terhadap regulasi OJK juga menjadi indikator bahwa AALI memiliki mekanisme pengendalian internal yang mendukung pelaporan yang andal dan kepatuhan hukum. Pemahaman atas sistem ini membantu auditor dalam merancang pendekatan audit yang lebih efisien dan tepat sasaran. Berikutnya, ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit mencakup pemeriksaan atas laporan keuangan, konsolidasi PT Astra Agiolestri Tbk AALI yang meliputi entitas induk dan 46 perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah sektor usaha. Laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK dan memenuhi ketentuan OJK dengan periode pelaporan terbatas dari 1 Januari hingga 31 Maret 2023. Mereka karena bersifat internal dan belum diaudit, maka prosedur audit terbatas pada penilaian umum terhadap akun-akun utama seperti kas, piutang, aset tetap, dan transaksi dengan pihak berelasi. Auditor juga memperhatikan kelangsungan usaha, kepatuhan terhadap regulasi, kompleksitas ruang lingkup mencakup validasi geografis, jenis industri, serta struktur konsolidasi yang luas. Berikutnya, Baik, di sini saya akan membacakan tentang jadwal dan anggaran audit serta tujuan dan sasaran audit dari PT Astra Agrolestari 2025. Yang pertama itu jadwal dan anggaran audit dari Astra Agrolestari 2025. Yang pertama itu ada waktu. Waktunya itu dari Maret sampai awal April 2025. Kegiatannya itu berupa perencanaan, review data, prosedur analitis, dan pelaporan ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang berikut ada sifat. Sifatnya itu berupa review terbatas atau dalam arti bukan audit penuh. Yang berikut ada estimasi anggaran yang berupa estimasi anggaran itu yaitu 250 juta sampai 500 juta. Cakupan biaya berupa honor auditor, perjalanan, konsultasi, dan administrasi. Yang berikut tujuan dan sasaran audit dari PT Astra Agrolestari 2025. Sebagai auditor, kami memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan interim dari Astra Agrolestari, bebas dari salah saji material akibat kecurangan maupun kesalahan, serta disusun sesuai PSAK dan POJK nomor 75 atau 2017. Kami memfokuskan audit pada akun-akun utama, seperti kas, piutang, persediaan, aset tetap pendapatan, beban, liabilitas, dan ekuitas, serta menilai kepatuhan terhadap prinsip akuntansi. Audit ini kami laksanakan untuk memperkuat kredibilitas laporan bagi investor dan regulator. Sekian. Baik, jadi di sini ada metode audit. Sebagai auditor, kami menggunakan prosedur analitis untuk menilai tren dan risiko keuangan serta pendekatan berbasis risiko untuk fokus pada akun rawan salah saji seperti piutang dan aset plasma. Pengujian kepatuhan dilakukan untuk menilai pengendalian internal, sementara prosedur substantif diterapkan pada transaksi penting menggunakan konfirmasi, inspeksi, dan observasi. Metode ini membantu kami menyusun kesimpulan objektif atas laporan interim AALI. Selanjutnya ada penyusunan laporan audit. Sebagai auditor,
Kami menyusun laporan review terbatas atas laporan keuangan interim AALI yang disusun sesuai PSAK dan PJOK nomor 75/2017. Laporan mencakup periode 1 Januari sampai 23 Maret 2023 dan terdiri dari komponen laporan standar. Kami tidak memberikan opening audit, namun menyatakan tidak terdapat bukti penyajian yang tidak wajar. Jika ditemukan kesalahan material atau kelemahan pengendalian, temuan disampaikan melalui surat manajemen dan menjadi acuan audit tahunan.